Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sebelum video pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga video pembelajaran kali ini memberikan kemanfaatan, memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mapel akidah akhlak yang berkaitan dengan akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya. Manusia hidup di dunia dengan harapan yang utama, yaitu bahagia di akhirat. Harapan-harapan tersebut bisa terwujud manakala kita hidup di dunia memperbanyak amal ibadah, amal-amal yang soleh. Akan tetapi banyak kasus amal yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah kita peroleh kemanfaatannya besok di akhirat, alias amalnya sia-sia. Karena apa? Karena amal yang kita lakukan salah niatnya. Apa yang kita lakukan hanya karena ingin mendapatkan pujian orang lain. Itulah yang dinamakan riya. Lebih jelasnya kita akan membahas apa toh yang dinamakan riya. Riya berasal dari bahasa Arab yang berarti memamerkan, memperlihatkan. Menurut istilah, riya adalah memperlihatkan sekaligus memperbagus amal ibadah yang kita lakukan dengan tujuan mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan orang lain. Itulah pengertian riya menurut bahasa dan istilah. Adapun dalil-dalil berkaitan dengan riya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Adapun dasar riya menurut hadis Nabi, yaitu yang berarti dari Mahmud bin Lubaid bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara kamu adalah syirik kecil, yaitu riya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas macam-macam riya. Riya ada dua macam. Yang pertama adalah riya jali atau terang. Apa yang dimaksud dengan riya jali? Riya jali itu beramal di hadapan orang banyak agar dapat dilihat sehingga mendapatkan pujian dan dianggap sebagai orang soleh. Jadi riya ini jelas terang-terangan melakukan perbuatan yang diperlihatkan di hadapan orang lain. Fokusnya, harapannya untuk dipuji atau disanjung oleh orang lain. Yang nomor dua, riya khafi atau samar, menyamarkan amal kebaikan dari penglihatan orang lain, akan tetapi penyamaran amalnya
dimaksudkan agar mendapat penghormatan. Itulah definisi riya jali dan riya khafi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis riya, dilihat dari bentuk tindakannya. Jadi riya ini bentuk tindakannya seperti apa? Maka ada dua. Satu, riya dalam hati, artinya mengawali suatu amal untuk mendapatkan pujian, sanjungan, dan penghargaan dari orang lain, bukan karena Allah. Padahal setiap amal tergantung pada niatnya. Dijelas riya dalam hati itu sengaja, dalam hatinya diniati apa yang dia lakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang nomor dua, jenis-jenis riya dilihat dari bentuk tindakannya adalah riya dalam perbuatan. Artinya menunjukkan segala perbuatan ibadah di hadapan orang lain karena tujuannya mendapatkan perhatian dan pujian. Sekarang pembagian riya dalam perbuatan. Jadi riya dalam perbuatan itu dibagi menjadi tiga. Satu, riya badani. Jadi riya yang bentuknya badan. Contohnya apa? Riya badani. Orang menunjukkan bahwa dirinya kurus, dianggap dia itu ahli puasa. Oh, aku inilah kurus, aku itu ahli puasa. Itu namanya riya badani. Yang nomor dua, riya dalam pakaian. Seseorang menunjukkan memakai pakaian yang serba islami, serba agamis, pakai jubah, kalungan sorban, pakai kalung sajadah. Apa yang dia pakai, aksesoris tersebut, tindakannya tidak lain biar dianggap dia sebagai orang soleh, namanya riya dalam pakaian. Nomor tiga, riya dalam ucapan. Jadi riya ini bentuknya adalah ucapan. Contoh, seorang ngaji, membaca Al-Quran dengan suara indah, merdu, tajwidnya pas, semuanya pas, makharijnya pas, tetapi sayangnya semua itu dilakukan tidak lain supaya dianggap sebagai orang yang pandai mengaji. Harapannya juga tidak lain mendapatkan pujian dari orang lain. Ciri-ciri perbuatan riya. Jadi riya itu ada ciri-cirinya. Untuk mendeteksi apakah amal perbuatan kita itu atau amal perbuatan orang lain itu mengandung riya, maka bisa kita deteksi, bisa kita lihat berdasarkan ciri-ciri yang ada pada seseorang. Ciri-ciri riya perbuatan ini menurut Sayyidina Ali, satu, malas jika seorang diri, ketika sendirian dia malas. Yang nomor dua, rajin jika di tengah-tengah orang banyak. Ketika ada orang banyak, dia rajin mengaji, sholatnya lama, dan sebagainya. Yang nomor tiga cirinya, amalnya meningkat ketika kala dipuji dan menurun jika dia dicaci. Ketika dipuji, oh kamu pandai, ahli ibadah, maka meningkat. Tetapi kalau dia dicaci, malas beribadah. Contoh perbuatan riya. Jadi contoh apa saja yang nyata dari perbuatan riya tersebut? Pertama, seorang menyantuni anak yatim di hadapan orang banyak dengan harapan mendapatkan pujian sebagai seorang dermawan. Jadi dia mengumpulkan orang, mengundang orang banyak, terutama anak yatim, disantuni di situ, diliput, difoto, dimasukkan di media sosial. Harapannya semua itu tidak lain
biar dia dianggap sebagai orang yang dermawan, maka perbuatannya itu termasuk riya. Yang kedua contohnya adalah seorang sholat atau seseorang sholat di masjid dengan sujud yang lama sekali. Harapannya apa? Biar dia mendapatkan predikat orang yang khusyuk, sampai-sampai orang lain keheranan, kok bisa ya kamu sholat lama sekali. Itu harapan yang seperti itu biar dianggap khusyuk, maka juga termasuk contoh perbuatan riya. Sholatnya yang lama sampai jidatnya hitam akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah karena mengandung perbuatan nilai riya. Yang selanjutnya adalah seorang murid sangat rajin mengerjakan piket ketika ada guru agar dinilai siswa yang rajin. Jadi ketika ada gurunya rajin mau menyapu, buang sampah, tapi kalau tidak ada gurunya dia seorang murid yang pemalas, maka itu juga bentuk riya yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar. Lalu apa toh bahaya dari riya? Riya itu sangat berbahaya. Satu, menghapus amal soleh. Amal apapun yang kita lakukan bentuknya bentuk yang sederhana ataupun bentuk yang sangat luas ataupun bentuk yang sangat tinggi nilai ibadahnya akan menjadi sia-sia. Contoh orang haji itu merupakan amal yang susah dilakukan. Kalau tidak orang kaya tidak akan haji. Tapi kalau hajinya ingin mendapatkan predikat atau dipandang disebut sebagai Pak Haji, maka riya tersebut atau amal tersebut juga tidak akan diterima. Maka berbahaya. Terhapus semua amal ibadah yang dilakukan. Bahaya yang selanjutnya mendapat azab di akhirat. Jelas orang yang melakukan perbuatan riya akan diazab oleh Allah, masuk dalam neraka. Bahaya yang selanjutnya, riya merupakan syirik kecil. Kenapa kok riya dianggap syirik kecil? Karena apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, semuanya bukan mengharapkan ridho Allah, tapi mengharapkan ridho dari manusia dan bergantung kepada manusia. Padahal kita itu harus bergantung kepada Allah semata. Terakhir, bagaimana caranya kita menghindari riya? Satu contoh cara menghindari riya adalah muraqabatullah, artinya menghayati bahwa sekecil apapun tindakan kita itu akan dilihat oleh Allah. Maka kita harus hati-hati, tindakan apapun bentuknya Allah pasti mengetahui. Yang selanjutnya, menyadari bahwa dengan riya orang akan diharamkan masuk surga. Orang yang suka riya, beribadah pamer, jelas diharamkan masuk surga. Contoh yang selanjutnya, menyadari atau contoh yang untuk menghindari biar kita tidak riya, menyadari dengan riya semua amal akan musnah. Apapun amal kita akan musnah karena tidak akan mendapatkan balasan oleh Allah. Yang mendapatkan balasan hanya pujian. Itulah balasannya, pujian saja, tidak akan mendapatkan balasan yang setimpal besok di akhirat. Lalu memperbanyak zikir kepada Allah. Jelas dengan zikir insya Allah kita akan terhindar. Dengan mendekatkan Allah kita akan terhindar dengan penyakit-penyakit hati, terutama riya. Demikianlah pemaparan video pembelajaran mapel akidah akhlak berkaitan dengan akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya. Semoga video pembelajaran kali ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.